Apa yang disebut dengan estimasi biaya di sini adalah suatu taksiran. Jadi namanya estimasi itu menaksir seseorang tentang sesuatu, baik berupa besaran angka maupun kualitas. Jadi estimasi kerap dipakai atau sering dipakai untuk memperkirakan datangnya barang, tingkat kualitas atau biaya yang akan dikeluarkan pada suatu kegiatan. Jadi kegiatan belum terjadi, kita sudah memperkirakan kebutuhannya apa aja, waktunya berapa lama, tingkat kualitinya seperti apa. Itulah yang disebut dengan satu estimasi. Kemudian, arti estimasi ini sangat luas tergantung dari bidang yang sedang dibahas. Maksudnya di sini adalah ada dua jenis ilmu estimasi yang paling banyak digunakan di bahasa ini, yaitu tentang pengiriman dan biaya. Jadi kalau pengiriman itu menyangkut jarak, waktu, biaya, dan volume serta lain sebagainya, kita akan ikuti satu persatu. Jadi estimasi itu atau taksiran itu bisa juga hasilnya tidak tepat. Artinya apa? Hasil yang tidak tepat itu disebabkan oleh beberapa hal, ya. Contohnya adalah karena estimasi adalah sebuah taksiran, maka kenyataannya bisa tepat, hampir tepat, meleset. Itu semua tergantung dari data yang digunakan. Jadi baik data dari masa lampau atau masa terkini. Jadi di dalam suatu taksiran itu sangat tergantung dari info data-data yang digunakan sebagai alat ukur. Kalau datanya tidak lengkap, makanya akan sangat tidak mungkin estimasi itu juga akan menceng, tidak sesuai. Nah, disinilah suatu taksiran sangat dibutuhkan tergantung data penaksirnya. Baik, kita lanjut lagi. Bagaimana dengan menurut bahasa Indonesia taksiran estimasi itu apa sih? Ya, diartikan sebagai perkiraan penilaian atau pendapat. Ya, sementara pendapat lainnya mengatakan bahwa estimasi adalah keseluruhan proses yang memerlukan, ya, serta menggunakan estimator yang dapat menghasilkan sebuah estimate atau suatu parameter. Jadi seorang ahli juga menuturkan bahwa estimasi adalah suatu pengukuran yang didasarkan pada hasil kuantitatif atau dengan kata lain tingkat akurasinya bisa diukur dengan angka. Jadi suatu taksiran itu tergantung data yang disediakan, siapa yang memberikan data, kapan datangnya data, dan akan digunakan kapan, serta kondisinya seperti apa. Itu sangat tergantung akan menghasilkan suatu hasil dari suatu estimasi. Baiklah kita lihat kemudian bagaimana estimasi pengiriman suatu barang. Berapa yang diperlukan untuk memindahkan suatu barang atau pesan dari suatu produsen ke distributor sampai ke tangan konsumen. Nah, istilah bagi sebagian orang terdengar cukup serius, padahal secara umum kita selalu membuat estimasi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di sini contoh estimasi di sini adalah kita sering mendengarkan tentang proyek atau menghitung suatu nilai statistik pada sensus penduduk, misalnya estimasi waktu dan biaya mengerjakan suatu pekerjaan. Jadi ini sangat erat hubungannya, estimasi ini banyak digunakan apalagi di dalam kegiatan-kegiatan teknis, proyek, apalagi secara ekonomi, estimasi ini harus sedekat mungkin dengan suatu ketepatan. Jadi tolong diperhatikan baik-baik estimasi atau pengiriman barang misalnya. Jadi Anda memiliki pekerjaan, pemasangan proyek, misalnya mengerjakan instalasi pesawat ronsen di suatu wilayah di Kalimantan, tidak sama dengan memasang di Pulau Jawa, transportasinya berbeda, kondisi alamnya berbeda,
transportasinya juga berbeda, itu sangat berpengaruh. Jadi di dalam estimasi pengiriman ditentukan oleh tiga hal, yaitu kebijakan perusahaannya bagaimana. Perusahaan misalnya menstandarkan pengiriman harus menggunakan darat. Itu akan memerlukan waktu, makanya harus dihitung waktu yang disediakan berapa lama perusahaan ini memiliki kebijakan itu, sehingga harus pandai memilih tentang alat transportasi atau jasa pengirim yang bisa dipercaya. Kemudian jarak tempuh itu juga harus diperhitungkan waktunya. Jenis jasa dan pengirimannya itu juga bermacam-macam. Antara perusahaan jasa satu dengan yang lainnya pun bisa berbeda-beda tergantung tarif. Tarif berpengaruh terhadap ketepatan waktu dan kecepatan. Jadi harus diperhitungkan baik-baik. Kemudian estimasi dalam pengiriman tadi yang ditentukan oleh tiga hal itu menyangkut kebijakan perusahaan, tempat Anda melakukan transaksi di sini, apakah barang yang diorder itu juga akan berpengaruh. Bisa langsung dikirim pada hari yang sama atau menunggu hingga keesokan harinya. Itu sangat berpengaruh terhadap harga yang akan Anda bayar. Pada saat harus first time, waktu yang cepat, tanpa menunggu jumlah yang banyak, tentunya akan membutuhkan biaya yang lebih besar. Begitu juga pada saat Anda melakukan perbedaan perusahaan itu sangat berpengaruh terhadap biaya. Kemudian lokasi. Lokasi juga sama, walaupun jaraknya tidak terlalu jauh, tapi kondisi lokasinya itu terpencil, daerahnya itu sulit dijangkau, juga akan sangat berpengaruh di dalam pengiriman suatu barang. Baik, kemudian kita masuk ke jarak tempuh. Jadi jarak antara tempat pembeli, ya, jarak antara tempat pembeli dan penjual menjadi faktor penting untuk menentukan pengiriman barang. Jarak yang relatif dekat biasanya memerlukan waktu yang lebih pendek dan biaya yang lebih murah. Tapi bagaimana dengan jarak antara pengiriman dari Jakarta masuk ke Kalimantan, tentunya akan jauh lebih mahal dari Jakarta dibandingkan ke Jawa Tengah. Itu adalah akan berpengaruh terhadap biaya, waktu, dan harga jual. Bagaimana dengan jenis dan jasa pengiriman yang digunakan? Jadi faktor ketiga estimasi adalah jenis dan jasa pengiriman yang digunakan. Masing-masing jasa pengiriman barang memiliki kebijakan social estimate atau pengiriman. Selain itu, biasanya juga disediakan pilihan waktu pengiriman yang berbanding lurus dengan besarnya biaya pengiriman yang harus dikeluarkan. Jadi, perusahaan pengiriman jasa itu juga memiliki beberapa menu, memiliki beberapa alternatif menawarkan kepada konsumen mau yang harga berapa, kecepatannya berapa, waktunya berapa, jarak tempuhnya berapa, itu sudah dibuatkan, dia sediakan menu tergantung kita mau memilih yang mana. Sedangkan kita sebagai konsumen tentunya akan menyesuaikan kondisinya, waktunya, dan budget atau biaya yang disediakan perusahaan. Berikut adalah ada beberapa jasa pengiriman yang ada di Indonesia. Kita akan contohkan misalnya produk dari JNE. Misalnya, JNE merupakan salah satu jasa pengiriman barang yang cukup dipercaya di Indonesia. Jika ditilik dari segi biaya, pengiriman memang relatif mahal, namun selesai dengan pelayanan yang diberikan. Jadi sesuai dengan pelayanan yang diberikan. Jadi JNE dinilai selalu tepat waktu. Ini adalah penilaian dari konsumen. Berarti secara implisit JNE dipercaya oleh konsumen. Bagaimana dengan jenis paket yang ditawarkan? Misalnya JNE memilih ada 3 jenis, yaitu ada oke, ada yang reguler, dan yes. Apa pembedanya? Kita akan lihat pembedanya dan mana yang akan cocok buat pekerjaan yang akan kita lakukan. Misalnya oke. Paket dari JNE yang menu oke
paket ini murah dengan estimasi pengiriman barang 1 sampai 5 hari tergantung jarak tempuh dan beratnya tentunya. Ini yang paket yang murah. Jadi bisa 1 hari karena pengiriman yang pada saat Anda datang mungkin truknya sudah hampir penuh sehingga tidak nunggu lama langsung berangkat. Tapi bisa jadi pada saat Anda datang ke JNE truk masih kosong sehingga masih nunggu barang-barang yang lain sehingga butuh waktu yang lebih panjang atau memang pengirimannya dengan cara yang biaya yang lebih rendah. Kemudian ada paket reguler. Paket ini biayanya lebih mahal dari paket oke. Tapi estimasi waktu pengiriman juga lebih pendek yaitu 1 sampai 3 hari. Jadi dia memang waktunya lebih cepat tapi biayanya lebih mahal dari paket yang oke. Kemudian JNE juga memberikan paket yang premium yaitu Yes. Paket ini yang paling mahal namun hal itu sesuai dengan waktu pengiriman yang hanya 1 hari sampai. Ini juga tentunya akan menjadi alternatif pada saat-saat tertentu yang mana barang harus cepat selesai, segera dipasang, dan lain sebagainya. Namun tentunya memerlukan biaya yang lebih besar. Itu akan menjadi pertimbangan buat Anda semua, para konsumen. Kemudian, berikut juga dari Pos Indonesia. Pos ini juga sudah cukup terkenal dari sejak puluhan tahun yang lalu, bahkan sejak dari pertama kali ada pengiriman barang di Indonesia, itu terus melakukan inovasi. Kalau dulu ngetop dengan perangko, pengiriman surat, dan lain sebagainya, sekarang sudah expand menjadi pengiriman paket, pengiriman barang, pengiriman uang juga bisa melalui Pos Indonesia. Nah, dia juga tidak ingin kalah dengan jasa swasta dari perusahaan pemerintah ini juga melakukan inovasi. Jadi Pos Indonesia itu juga memberikan 3 pilihan buat Anda, misalnya dari pos biasa. Estimasi waktu yang diperlukan untuk mengantarkan barang dengan pilihan pos biasa ini cukup lama, bahkan bisa sampai berhari-hari bila alamat yang dituju terpencil atau bahkan di daerah yang jauh. Tapi ini tentunya dengan harga yang paling murah. Kemudian seiring dengan waktu dia membuat kilat khusus. Nah, paket kilat khusus ini pengiriman barang dengan pos kilat khusus bervariasi 1 sampai 6 hari. Ini tentunya juga sangat tergantung dengan pada saat kapan Anda mengirimkan barang, sudah hampir penuh apa belum truknya. Ini sangat berpengaruh terhadap kegiatan pengiriman. Kalau Anda mengirimnya cepat, maaf, pengirimannya tepat pada saat Anda datang, pengirimannya di sana sudah siap berangkat dan masih ada locker, tentunya akan lebih cepat. Jadi bisa daerah yang lebih dekat lagi bisa sampai 1 sampai 3 hari. Tentunya ongkos yang harus Anda bayarkan pun lebih mahal dari pos biasa. Dulu paket kilat khusus ini sudah yang paling bagus dari Pos Indonesia. Tapi karena kompetitor atau pesaing yang dari swasta itu memberikan pelayanan yang lebih cepat, kemudian lahirlah dari Pos Express. Waktu yang diperlukan untuk mengantarkan barang sampai tujuan hanya 1 hari selesai, 1 hari sampai ke tangan konsumen. Kecuali luar Jawa yang bisa mencapai 3 hari karena pengiriman tergantung juga jarak, kondisi, dan waktu. Kalau di Jawa menggunakan pesawat bisa lebih cepat atau memang apalagi sekarang misalnya di Pantura menggunakan jalan tol yang begitu cepat sehingga memberikan servis yang lebih cepat. Berikut adalah misalnya di dalam estimasi waktu, biaya, dan tenaga, Anda juga bisa menggunakan dari paket Tiki. Tiki dia juga memiliki 2 pilihan pelayanan Tiki. Jika ada istilah layanan one night service. Nah, kita lihat satu persatu. Tiki ONS misalnya memberikan waktu estimasi 1 sampai 5 hari untuk jenis pengiriman ONS. Namun Tiki reguler dia estimasi waktu pengirimannya jenis Tiki reg ini 1 sampai 3 hari dengan biaya yang lebih mahal. Inilah contoh-contoh produk yang Anda bisa pertimbangkan di dalam
merencanakan suatu proyek di dalam estimasi biaya dan waktu, nanti Anda akan bisa menjadi pertimbangan. Nah, gambarannya adalah seperti itu. Persaingan dalam jasa pengiriman barang begitu ketatnya. Ini saya beri contohkan tiga, padahal di Indonesia jumlahnya ada puluhan. Ada yang Cobra, ada kereta, ada wah dan lain sebagainya banyak. Itu tergantung semua kebutuhan Anda berhubungan dengan biaya, waktu. Itu harus diperhatikan. Anda ingin cepat, biayanya tentu mahal. Budget yang disediakan oleh proyek itu berapa, masuk atau tidak. Itu sebagai gambaran di dalam pemilihan barang. Begitu juga bisnis kita juga akan selalu bersaing. Makanya dalam estimasi waktu, pengiriman, tarif, dan lain sebagainya, serta biaya yang digunakan harus dirinci dengan bagus. Baiklah, perhatikan dalam pembuatan estimasi apa yang harus Anda digunakan dalam estimasi, yaitu perencanaan. Perencana, ada independen, ada maksimum dan minimum, dan ada biaya. Artinya apa? Estimasi itu direncanakan oleh unsur independen yang tidak noise oleh kepentingan tertentu, oleh bagian tertentu, dan tidak ada angka pasti. Sehingga harus ada minimal berapa sampai maksimalnya berapa. Jadi di dalam estimasi tidak ada kata fix. Pasti itu menghindari kata itu karena namanya juga suatu estimasi atau perencanaan. Kemudian biaya yang digunakan akan sangat berpengaruh terhadap waktu, kualitas, dan ketepatan. Itu juga sangat dipengaruhi oleh biaya. Baik, kita akan jelaskan satu persatu bagaimana dengan estimasi anggaran. Estimasi anggaran adalah sebuah taksiran biaya yang disusun berdasarkan informasi yang ada dengan aturan yang berlaku. Kemudian, estimasi anggaran ini suatu taksiran hanya informasi masa lalu. Bisa informasi dari media sosial, bisa informasi dari berdasarkan harga-harga pasar atau harga kompetitor. Jadi bisa jadi ini bisa jadikan salah satu pedoman di dalam estimasi. Estimasi independen yaitu berdasarkan biaya yang didapat berdasarkan data untuk kepentingan kontrak kerjasama. Jadi independen ini saling bisa menghitung. Misalnya rumah sakit akan melakukan kerjasama operasional atau KSO, dia membutuhkan estimasi independen. Melihat dari sisi rumah sakit itu sendiri mempunyai kemampuan apa, yang tersedia apa, jumlah pasiennya berapa, tarifnya berapa, itu yang tahu rumah sakit. Kemudian dari sisi penyedia barang atau vendor, dia memperhitungkan berapa beli harga barangnya, penyusutan berapa, lifetime-nya juga berapa. Itu juga harus diperhitungkan di dalam suatu estimasi. Berikutnya estimasi maksimum dan minimum. Estimasi ini adalah jumlah terbesar dan terkecil diperoleh setelah melakukan beberapa penaksiran. Jadi tidak ada kalimat pasti. Di sini dibutuhkan kalimat bahasanya adalah perakiraan. Jadi perakiraan tidak mutlak tepat. Jadi misalnya harga beras saat ini berapa? Antara 14 sampai 14.500. Karena pasar itu berbeda-beda nilai, berbeda-beda harga, berbeda-beda situasinya, juga pengaruh dari bakulnya penjualnya satu dengan yang lain juga saling berkompetisi, maka tidak ada angka tepat, tapi antara itu adalah yang disebut estimasi minimal maksimal. Kemudian estimasi biaya. Bila estimasi adalah perakirakan, maka estimasi biaya dapat diperkirakan besarnya biaya yang akan dikeluarkan. Untuk sebuah kegiatan produksi, estimasi biaya erat kaitannya dengan pengadaan barang atau jasa. Jadi biayanya berapa? Yang disebut biaya adalah dari proses perencanaan, direncanakan, diaplikasikan, dievaluasi sampai hasil akhir itu harus dihitung semua biaya total.
Jadi estimasi biaya dihitung berdasarkan informasi yang masuk dari lapangan. Secara umum ada 4, yaitu kita akan bahas satu-satu. Kemudian estimasi perencanaan. Dalam proses perencanaan biaya, estimasi adalah perakiraan yang disusun dengan tujuan memberikan informasi rentang nilai yang wajar. Estimasi jenis ini disebut dengan ballpark, ya. Jadi betul-betul harus Anda memperhitungkan tentang suatu estimate. Jadi harus betul-betul tepat. Bagaimana meminimalisir suatu eh, ketidaksesuaian. Jadi mencengnya tidak terlalu banyak. Jadi mendekati suatu kebenaran. Bagaimana dengan penyusunan estimasi biaya? Sangat penting karena untuk berpengaruh terhadap jalannya suatu kegiatan proyek. Untuk mendapatkan susunan estimasi biaya yang valid diperlukan jujur, adil, dan transparan. Jadi seorang estimate yang dianggap ahli itu tidak boleh memiliki watak-watak yang tidak jujur, tidak adil, dan tidak terbuka. Itu tidak boleh. Apalagi seorang estimate memiliki kepentingan pribadi ingin menjual produknya dia, itu sangat tidak boleh, akan sangat berbahaya. Karena apa? Pasti akhirnya akan melenceng. Kemudian, estimasi biaya yang kurang tepat dapat menyebabkan pemborosan dana. Jadi pada saat Anda tidak memperhitungkan dengan baik, Anda akan menjadi lebih mahal, efeknya laba perusahaan akan lebih rendah. Bahkan pada saat Anda harganya lebih mahal, berpengaruh terhadap lelang, bisa jadi dalam lelang Anda tidak menang. Itu juga harus diperhitungkan betul. Arti estimasi biaya yang baik dan harus semurah mungkin juga harus dipertimbangkan. Biaya estimasi biaya yang baik tidak harus semurah mungkin. Itu dipertimbangkan. Karena apa? Pada saat Anda terlalu murah, juga berpotensi kualitas barangnya tidak bagus. Estimasi ini juga berpotensi hasil pekerjaannya juga tidak bagus. Jadi ada beberapa hal yang harus Anda perhatikan, ada beberapa hal yang harus Anda pertimbangkan. Baik, kita lihat lagi bagaimana dalam menyusun estimasi biaya dan pengadaan yang diperlukan, langkah-langkahnya apa. Pertama, susun rencana anggaran dan pengadaan. Itu pertama, disusun dulu rencana anggaran dan pengadaan itu apa aja. Anggarannya berapa, pengadaan kegiatannya apa saja. Disusun A sampai Z, jangan sampai ada yang ketinggal. Karena begitu ketinggal berpotensi menggunakan dana dan mengurangi dana yang. Dua, menyusun dokumen anggaran guna memberikan informasi kepada penyedia barang dan jasa. Jadi dokumen anggaran guna memberikan informasi ini bahwa proyek akan dikerjakan sekian hari dengan biaya sekian. Itu harus betul-betul Anda rinci dan bisa dipertanggungjawabkan di dalam pembuatan estimate tadi. Berikutnya, evaluasi rencana anggaran dan pengadaan yang telah disusun. Jadi sebelum diflorkan, Anda baca lagi, diperiksa lagi, diyakinkan bahwa pekerjaan ini membutuhkan biaya sekian, dan lain sebagainya, itu betul-betul harus dirinci. Jadi diulangi lagi, dikoreksi lagi. Berikutnya ada space, ada kelonggaran di dalam negosiasi dengan pihak yang penyedia. Jadi jangan saklek. Anda kalau tidak sekian tidak bisa. Nah, itu saklek. Nanti di dalam suatu estimasi harus ada longgaran di dalam negosiasi. Pasti ada bargaining, tawar-menawar di sana. Jadi tawar-menawar maksimal yang bisa Anda berikan, itulah yang harus Anda perhatikan. Kemudian di dalam penetapan penyedia barang atau jasa, itu juga pada saat Anda melakukan pelelangan, begitu Anda sampaikan, kok penawar ada yang berani sangat murah, Anda harus curiga. Karena apa? Dengan perhitungan Anda untuk mendapatkan kualitas produk yang bagus, mestinya misalnya habisnya 1 miliar, tapi ada yang menawarkan cuma 800 juta, sementara 800 juta masih dikurangi keuntungan dia dan pajak, maka harus dipertimbangkan kembali bagaimana kualitas punya produk yang dia miliki, ataukah memang estimasi kita itu yang terlalu longgar sehingga di dalam pelelangan ada penawar yang jauh lebih murah harganya.
Kalau memang kualitasnya bagus dari penawar yang murah, berarti pembuat estimasi oleh pihak kita termasuk yang tidak baik. Itu menimbulkan satu pemborosan. Kemudian administrasi kontrak itu juga harus dibuat. Itulah di dalam proses suatu estimasi juga harus secara komprehensif. Itu gambarannya di dalam proses estimasi adalah seperti itu. Mungkin ada yang